Assalamualaikum teman-teman. Nah, mohon maaf ya karena hari ini kita Google Meet-nya hanya sebentar karena cuacanya sedang tidak mendukung. Nah, Ustazah Tiara akan lanjutkan dengan video. Jadi di sini Ustazah Tiara akan membahas tentang pengolahan data. Nah, untuk yang awal ini Ustazah akan membahas bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data dalam pengolahan data itu ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan pencatatan langsung. Kalau pencatatan langsung ini biasanya seperti wasit. Wasit kan suka nulis tuh ya, misalnya Safero 2, Umar 3, seperti itu. Nah, itu namanya pencatatan langsung. Ada pula mungkin yang dilakukan oleh seorang pedagang, misalnya contohnya di sini adalah pedagang sepatu. Jadi dia bikin tabel, bikin list catatan, misalnya ukuran sepatu 36 dia punya berapa pasang, 37 ada berapa pasang. Nah, itu juga contoh dari catatan langsung. Lalu pengumpulan data bisa juga dilakukan dengan wawancara. Nah, kalau wawancara ini biasanya dilakukan dengan tanya jawab langsung ke subjeknya, siapa yang ingin ditanya. Lalu ada juga yang dengan cara penelitian, dan ada juga yang menyebarkan angket atau kuesioner gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, untuk hasilnya biasanya bisa kita baca lewat tabel. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil-hasilnya, hasil dari pengumpulan datanya. Jadi biasanya berbentuk tabel atau diagram. Nah, itu bebas ya, maksudnya terserah dari si pembuat datanya. Kalau buat contoh dengan tabel seperti ini, jadi ditulis data persediaan sepatu dewasa, ukuran sepatu 36, jumlah dalam pasangan ada 6. Oh, yang ukuran 38 ada berapa? Ada 7. Jadi pengumpulan data ini dapat memudahkan teman-teman untuk membaca informasi-informasi yang harusnya teman-teman bacanya itu panjang sekali. Nah, kalau seperti ini kan lebih ringkas ya. Oh, yang 40 ada 8 nih, oh yang 44 ada 2. Nah, ini adalah fungsi dari pengolahan data ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pengolahan datanya, pengumpulan data. Nah, jadi nanti pengumpulan data ini fungsinya yang paling ini adalah bagaimana kita atau orang lain selain si pembuat dapat membaca data kita itu dengan benar. Misalnya seperti ini. Olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ini karena dengan hasil kuesioner ya. Oh, ternyata sepak bola 7. Lebih mudah kan bacanya? Oh, ternyata yang suka basket ada 5 siswa. Yang suka bulu tangkis cuma ada 4 gitu. Nah, ini memudahkan orang lain untuk membaca atau menerima informasi yang kita berikan. Ya, ini adalah contoh-contohnya, contoh dari hasil pengolahan data. Nah, bisa dibuat seperti ini. Ya, ini namanya daftar. Nah, hasilnya bisa dibuat dengan daftar atau dibuat dengan tabel. Tabel tuh seperti ini. Ya. Atau bisa juga dibuat dengan bentuk gambar seperti ini. Ini tabel tapi dia jumlah bukunya dituangkannya dalam bentuk gambar. Banyak sekali cara membaca data. Nah, ada yang menggunakan diagram batang, atau ini diagram garis. Nah, banyak sekali ya cara-cara membaca data. Nah, ini adalah materi tentang pengolahan data. Nah, nanti teman-teman akan pelajari tentang diagram lingkaran, bagaimana kita membuat data dan menuangkan hasil yang kita dapatkan dengan diagram lingkaran ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya di sini adalah selain diagram batang tunggal, juga terdapat diagram batang ganda. Perhatikan contoh diagram batang ganda banyak siswa di SD Mekar dan cara membacanya. Nah, biasanya kalau misalnya diagram batang tunggal ini hanya seperti ini, jadi hanya satu data yang dibaca. Misalnya nilai. Berarti nilai kan cuma 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau misalnya diagram batang non tunggal atau ganda, ini biasanya bisa dibuat begini, misalnya kelas 1.
Yang warna ungu ini yang laki-laki, yang warna hijau perempuan. Nah, ini namanya diagram batang ganda. Tergantung dari apa yang mau teman-teman cari gitu. Informasi apa yang teman-teman cari. Nah, di sini Ustazah Tiara akan membantu teman-teman bagaimana cara membaca datanya. Kalau datanya seperti ini, berarti teman-teman bisa ambil kesimpulan, kan ini nilai, ini banyak siswa ya nak. Berarti nilai 6 itu ada 4 siswa. Nilai 7 ada, kalau setengahnya ini berarti di tengah, berarti 7. Nilai 8 ada 10 siswa. Nilai 9 ada 9 karena di tengah ya nak. Nilai 10 ada 5 karena di tengah. Nah, ini adalah cara membaca datanya. Lalu kalau diagram batang, kalau diagram garis bagaimana? Teman-teman cukup nih. Ini bulan ke, yang ini berat badan kilogram. Bulan ke-1 di sini berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Berat badan bulan ke-1 berat badannya 3 kilo. Bulan kedua berat badannya di titiknya ini adalah 4 kilo. Bulan ketiga berat badannya adalah di tengah berarti 5 kilo. Bulan keempat berat badannya karena di tengah jadi 7 kilo. Bulan kelima berat badannya di sini berarti 8 kilo. Nah, nanti hasilnya bisa ditulis seperti ini oleh teman-teman. Ya. Ini adalah hasil dari pembacaan datanya. Begitu teman-teman. Nah, jika teman-teman masih bingung, nanti teman-teman boleh silakan tanya Ustazah Tiara. Ustazah Tiara akan berikan satu latihan. Jika masih bingung, teman-teman boleh VC Ustazah Tiara. Oke? Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.